Shalom beloved people. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari ayat Nas Markus 6 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita. Dikatakan demikian, pada hari Sabat, ia, yaitu Yesus, mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan dalam bahasa Inggris digunakan kata sehingga, mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Kalimat terakhir ini, dalam bahasa Inggris dikatakan, and what wisdom is this, which is given to him, that such mighty works are performed by his hand. Sekali lagi, hikmat apakah ini yang diberikan kepadanya, sehingga mukjizat-mukjizat yang demikian, such mighty works, pekerjaan yang sangat berkuasa, diadakan, perform by his hands. Jadi, kita melihat di sini bahwa hikmat berhubungan dengan mukjizat. Sekali lagi, hikmat berhubungan dengan mighty works performed by his hands. Kita melihat bahwa mukjizat akan terjadi ketika hikmat bertumbuh dalam kehidupan seseorang. Kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita untuk terus membangun pengenalan kita akan firman-Nya dan terus membangun iman kita sehingga setiap hal yang Tuhan sudah sediakan, semuanya kita nikmati sepenuhnya. Kita perlu membangun iman kita sebab setiap visi atau perkataan nubuatan terlaksana penggenapannya sepenuhnya lewat iman. Sekali lagi, sepenuhnya lewat iman. Itu sebabnya iman tidak dapat ditawar. Kalau kita ingin melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, Efesus 6 ayat 16 menyatakan kepada kita bahwa setiap usaha iblis, setiap panah berapinya, intimidasinya, untuk menakuti kita, untuk menumbuhkan keraguan dalam hati kita, untuk mengancam dan mengintimidasi seolah-olah janji-janji Tuhan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Semua panah berapi iblis itu dapat dipadamkan dengan perisai iman. Sehingga 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan mengalahkan dunia lewat iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Imanlah yang menyebabkan setiap anak-anak Tuhan hidup dalam kemenangan yang gilang gemilang. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman menjamin penggenapan setiap janji Allah dalam hidup kita, setiap perkataan profetik, dan setiap visi dari Tuhan. Haleluya. Jadi itu sebabnya penting sekali untuk kita terus membangun iman kita dan pengenalan kita akan firman Tuhan. Jadi akan ada benefit yang luar biasa ketika kita terus membangun iman kita. Ya, jelas bahwa pengenapan janji Tuhan itu akan terjadi lewat bertumbuhnya iman kita. Akan tetapi, selain daripada itu, ada benefit luar biasa yang juga akan kita nikmati lewat pertumbuhan iman kita melalui pengenalan yang semakin bertumbuh akan firman Tuhan. Nah, dari Markus pasal 6 tadi, kita sudah sempat melihat dikatakan mengenai Yesus, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, sehingga mukjizat-mukjizat yang demikian, yang luar biasa, mighty works, dapat diadakan oleh tangannya. Jadi ada hikmat, ada mukjizat. Ada hikmat, ada perbuatan yang dahsyat. Dengan kata lain, firman Tuhan menunjukkan bahwa mukjizat-mukjizat yang luar biasa, mighty works tadi, adalah produk dari hikmat yang dimiliki Yesus. Ini perlu kita catat baik-baik dulu ya. Kita akan melihat apa hubungannya nanti. Kemudian, kita juga tahu bahwa firman Tuhan mengatakan mengenai Yesus. Bagaimana ketika dia berusia 12 tahun, dia tertinggal di Yerusalem. Dan dia kemudian ditemukan 3 hari setelahnya oleh orang tuanya di bait Allah sedang bersoal jawab dengan guru-guru agama, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang sangat berpengetahuan mengenai Taurat Tuhan pada waktu itu di bait Allah. Dikatakan bahwa guru-guru agama orang Yahudi itu menjawab, mendengarkan, mengajukan pertanyaan, Yesus menjawab, mereka berinteraksi sedemikian rupa, dan mereka dikatakan sangat takjub dengan pengenalan akan firman Tuhan yang dimiliki oleh Yesus. Mari kita lihat, Lukas 2 ayat 47 mengatakan, and to all who heard him, dan kepada semua yang mendengarkan dia, and all who heard him, semua yang mendengarkan dia,
were astonished at his understanding and answer. Sangat takjub akan pengertiannya dan jawaban-jawabannya. Pengertian dan jawaban-jawaban Yesus yang pada waktu baru berusia 12 tahun, itu mencengangkan, menakjubkan guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, semua yang mendengarkan Yesus pada waktu itu. Nah, Yesus berbicara kepada ahli-ahli firman Tuhan pada waktu itu, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dan mereka berbicara mengenai firman Tuhan, mereka berbicara mengenai Taurat Tuhan, dan apa yang disampaikan Yesus, pertanyaan yang diajukan, jawaban yang dia berikan, itu mencengangkan mereka semua. Dikatakan bahwa semua astonished, sangat takjub dengan apa yang mereka dengar dari Yesus. Pemahaman dan jawaban Yesus sangat mencengangkan mereka. Apa yang membuat Yesus dapat memberikan jawaban yang sangat mencengangkan? Ingat, dia baru berusia 12 tahun. Bukan pengetahuan biasa yang bisa dipelajari, yang seperti dimiliki oleh ahli-ahli Taurat, guru-guru agama yang ada di bait Allah, yang selama 3 hari bersoal jawab dengan Yesus itu. Tidak seperti yang mereka miliki. Mereka sudah belajar bertahun-tahun, mereka sudah pasti sedemikian rupa. Yesus baru 12 tahun. Tapi ada pemahaman yang menakjubkan mereka yang dimiliki Yesus. Nah, apa yang menyebabkan Yesus memiliki pemahaman yang menakjubkan mereka? Beberapa ayat di bawahnya menjelaskan bahwa apa yang dimiliki Yesus bukan sekedar pengetahuan, ya, akan tetapi hikmat. Dikatakan di ayat 52, Lukas 2 ayat 52, jadi pasal yang sama, kita melihat ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi makin bertambah hikmatnya. Jadi hikmat itu tadi yang membuat ada pemahaman yang luar biasa akan firman Tuhan, yang membuat bahkan ahli-ahli firman Tuhan pada waktu itu pun tercengang akan jawaban-jawaban Yesus. Haleluya. Nah, kalau kita hubungkan, ini catat yang kedua yang perlu dicatat, ya. Jadi yang pertama dan yang kedua, kalau kita hubungkan kedua catatan penting ini, ya, kita melihat bahwa pengenalan Yesus akan firman itu menyebabkan hikmatnya bertambah. Ya, sebab dia dikatakan memiliki pengetahuan akan firman, pengenalan, pemahaman akan firman. Tapi itu kemudian membuat hikmat bertambah, dan bersama dengan hikmat bertambah tadi, ya, kemudian dikatakan mengenai Yesus juga adalah yang kita baca pertama tadi. Melalui hikmat itu ada perbuatan mukjizat yang luar biasa. Jadi dengan kata lain, kalau kita hubungkan kedua catatan ini, maka kita dapati bahwa bertumbuhnya pengenalan akan firman Tuhan akan selalu disertai dengan bertambahnya hikmat dalam hidup seseorang. Pengenalan firman Tuhan, bukan sekedar pengetahuan, tapi pengenalan akan firman Tuhan melalui mempelajari, bersekutu dengan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan bertambah, dan bersama dengan bertambahnya pengenalan akan firman Tuhan, hikmat akan bertumbuh dalam hidup seseorang, dan hikmat kemudian akan memproduksi mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Such mighty works dalam hidup mereka yang memiliki hikmat itu. Ini benefit yang luar biasa yang terjadi otomatis bersamaan saat kita membangun iman kita lewat pengenalan akan firman Tuhan. Tentu saja, hikmat yang menghasilkan such mighty works, mukjizat-mukjizat yang luar biasa ini, bukanlah berasal dari dunia ini. Dan tidak juga dapat diperoleh dari institusi pendidikan manapun di dunia ini. Dia hanya dapat datang dari Tuhan. Atau lebih spesifik lagi lewat pertumbuhan pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari kita lihat Ayub pasal 28 ayat 12 sampai 28. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya, untuk ganti hikmat, tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak, harga hikmat. Hikmat, ya, tidak dapat dinilai dengan emas ofir, emas yang sangat baik, ataupun dengan permata krisofras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik kewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Semua itu, ya, tidak bisa dibandingkan dengan hikmat. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Yang bisa melihat sangat luas dari atas, tetap tidak ada hikmat dari sana. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Jadi tidak ada di negeri orang hidup, juga tidak ada di negeri orang mati. Haleluya. Allah, ayat 23. Allah mengetahui jalan ke sana, jalan kepada hikmat. Ia juga mengenal tempat kediamannya, tempat kediaman hikmat. Jadi hanya Allah yang mengetahui. Karena, ayat 24, ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit.
ketika Ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah Ia melihat hikmat. Atau dengan kata lain, semua itu digunakan, semua yang Tuhan buat itu tadi, itu semua menggunakan hikmat. Dengan hikmat Tuhan mengerjakan semuanya itu. Ketika itulah Ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi, dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan tetapi, tapi dan. Ya. Jadi Tuhan melihat hikmat, memberitakannya, menetapkannya, menyelidikinya, dan kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jadi Allah melihat hikmat, Allah memberitakan hikmat, dan manusia menerima hikmat lewat takut akan Tuhan. Dan melalui bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, sebab Tuhan memberitakan hikmat. Haleluya. Jadi karena Tuhan memberitakan hikmat, orang yang takut akan Tuhan, yang mengejar pengenalan akan firman Tuhan, dia akan menerima hikmat. Ya, tadi dikatakan bahwa hikmat tidak ada di negeri orang hidup, di dunia orang hidup, dan dia juga tidak ada di dunia orang mati. Hikmat tersembunyi dari mata segala yang hidup. Artinya tidak dapat dipelajari dengan ilmu pengetahuan dunia ini. Dengan kata lain, orang dapat sangat pandai dengan segala pengetahuan yang ada di dunia ini, namun tidak bisa memiliki hikmat dengan cara itu. Dan hikmat juga tidak dapat dibeli dengan apapun di dunia ini. Dia lebih mahal dari emas murni, atau bahkan permata sekalipun. Hikmat Allah tidak sama dengan hikmat dunia. Hikmat Allah tadi akan menghasilkan perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib. Mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hikmat dunia ini, ya, itu paling sebatas filosofi-filosofi. Ya, tetapi hikmat Allah mengerjakan mukjizat. Nah, hikmat tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Dia lebih mahal dari emas murni, atau bahkan dari permata sekalipun. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang takut akan Dia. Amsal 2 ayat 5 dan 6 mengatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian, jadi mula-mula pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi ketika ada takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah, atau pengenalan akan firman Tuhan, ya dari pengenalan akan firman-Nya lah kita semakin mengenal Tuhan. Ya, kita akan semakin dipenuhi dengan hikmat, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi pengenalan akan Tuhan akan menumbuhkan hikmat, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika pengenalan akan firman Tuhan dalam hidup orang-orang yang takut akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan bertumbuh, maka hikmat juga bertumbuh dalam diri kita. Lebih jelas lagi, kita melihat Mazmur 19 ayat 7, dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, firman Tuhan maksudnya, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi bukan pengalaman yang memberikan hikmat, tapi Tuhan lewat firman-Nya, lewat firman-Nya. Haleluya. Hikmat itu juga mengalirkan kelimpahan. Kita lihat Amsal 23 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi dengan hikmat, awalnya hikmat, rumah didirikan, kamar diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Ya, firman Tuhan mendatangkan hikmat, dan kemudian hikmat mendatangkan kelimpahan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dengan hikmat itu Tuhan membangun rumah. Dengan hikmat Tuhan rumah didirikan. Ya, nah, rumah Tuhan, ya ada nubuatan khusus mengenai rumah Tuhan dalam Mika. Kitab Mika pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi rumah Tuhan akan tegak mengatasi gunung-gunung, dan orang akan datang ke rumah Tuhan itu untuk mendapat pengajaran. Karena apa? Karena hikmat bekerja di rumah Tuhan itu yang membuat dia mengalami promosi. Ya. Nah, Hagai pasal 2 ayat 6 sampai 9 mengatakan, nanti Anda bisa buka sendiri, bahwa kemegahan rumah Tuhan di akhir zaman ini akan melebihi kemegahan yang sebelumnya. Haleluya. Kemegahan rumah Tuhan di akhir zaman ini akan melebihi kemegahannya sebelumnya. Nah, apa yang membuat ini penting buat kita? Ya. Yang membuat ini penting adalah 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa Anda dan saya, anak-anak Tuhan ini, adalah bait Allah di dunia ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ini yang membuat menarik. Karena apa? Karena kita bait Allah. Kita ini kata firman Tuhan bait Allah. Tapi kitab Mika tadi mengatakan Allah di akhir zaman ini akan membangun bait Allah. Yaitu kita. Dengan apa? Dengan hikmatnya. Akan membuat kita lebih tinggi dari gunung-gunung, lebih tinggi dari bukit-bukit, dan orang akan berduyun-duyun ke sana. Dengan kata lain, ini bicara mengenai promosi ilahi, ya, yang akan terjadi dalam hidup kita ketika hikmat memenuhi dan bertumbuh dalam hidup kita, akan terjadi promosi ilahi. Dan lewat itu, lewat promosi ilahi itu, keajaiban-keajaiban yang terjadi, perbuatan-perbuatan menakjubkan yang terjadi, Tuhan mengangkat kita sedemikian rupa, mengatasi gunung-gunung, sehingga orang bisa melihat, wow,
There is something about him. Ada sesuatu mengenai dia. Dan mereka akan datang untuk bertanya, mencari tahu kepada kita. Apa yang membuat perbuatan-perbuatan dahsyat itu terjadi lewat kamu. Seperti yang mereka ucapkan mengenai Yesus tadi. Dan kemudian kesempatan untuk pengajaran dari Tuhan itu disampaikan juga kepada orang yang berduyun-duyun datang kepada kita itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, promosi ilahi ini akan menghasilkan pertumbuhan di dalam hidup kita, ya, dan kemudian itu akan membuat orang bertanya dan mereka mencari tahu hikmat apa yang bekerja dalam hidup kita yang menyebabkan promosi ilahi itu mengangkat kita tinggi, lebih tinggi dari yang tertinggi, gunung-gunung yaitu yang tertinggi kita diangkat melampaui itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lewat hikmat Tuhan, bukan hanya perbuatan-perbuatan dahsyat, mukjizat-mukjizat terjadi, tapi juga promosi ilahi dan kemegahan akan Tuhan kerjakan lewat hikmatnya dalam diri anak-anak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lewat hikmat Tuhan, ya, rumah Tuhan, itu Anda dan saya, akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Haleluya. Lewat hikmat Tuhan dalam diri kita, Tuhan akan memakai Anda dan saya untuk membangun hal-hal yang sudah rusak. Gimana yang broken bisa diperbaiki lagi, ya. Lewat hikmat, saya katakan sekali lagi, Tuhan akan membangun hal-hal yang sudah rusak sehingga, ya, bukan hanya yang sudah rusak baru-baru ini, tapi juga yang sudah lama rusak akan dipulihkan Tuhan lewat hikmatnya di dalam diri Anda dan saya. Ayatnya, Yesaya 61 ayat 4-6. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Membangun reruntuhan. Tapi tadi membangun rumah gimana? Tuhan menggunakan hikmat, ya. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Hikmat. Haleluya. Itu sebabnya saya sangat terdorong untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan kepada kita hari ini, yaitu mengenai apa yang akan terjadi ketika kita terus bertekun, membangun pengenalan kita akan firman Tuhan, membangun iman kita, akan ada benefit otomatis terjadi, yaitu hikmat bertumbuh dalam hidup kita. Dan bersama dengan bertumbuhnya hikmat, maka mukjizat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, promosi ilahi, kemegahan, ya, kelimpahan, pemulihan, itu semuanya terjadi dalam hidup kita. Hikmat Tuhan membuat semuanya itu pasti terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri pengajaran firman iman kali ini, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita mau memandang kepada Yesus. Arahkan mata kita kepada Yesus. Saya mau berdoa untuk setiap kebutuhan Anda. Ya, dan kalau matamu tertuju kepada Yesus, apapun kebutuhanmu, ya, sakit penyakitmu, semua itu akan dipenuhi Tuhan, kebutuhanmu dan sakit penyakitmu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Mari pandang kepada Yesus. Dalam nama Yesus, sebagaimana ada tertulis, aku perkatakan Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, iblis hentikan semua upayamu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan, dan malaikat Tuhan bawa segala warisan yang sudah disediakan Tuhan bagi mereka sampai kepada mereka dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, mari buka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, kuasanya dihancurkan dari tubuh setiap anak-anak Tuhan. Dan dalam nama Yesus, dibinasakan segala pekerjaannya dari hidup setiap orang yang mendengarkan pengajaran firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, aku berkatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu, pulih sempurna, sembuh sempurna, dan sehat sempurna dalam nama Yesus. Angkat segala gejala palsu yang kamu coba tunjukkan, iblis, dalam nama Yesus. Aku berkatakan sehat sempurna atas seluruh bagian tubuh, seluruh bagian dari setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus. Amin. Matamu tertuju kepada Yesus, mukjizatmu terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi, angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Dan apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang sentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya.